Radang amandel ataupun tonsilitis dalam bahasa medisnya ini merupakan penyakit yang sering kita dengarkan. Ini penyakit sejuta umat, sering kali kita alami, saya juga sering mengalami, tapi ternyata bisa menyerang anak-anak juga. Dan ini menjadi kekhawatiran para ibu-ibu di rumah. Nah pemirsa, di episode kali ini saya akan membahasnya bersama Dr. Mirta, spesialis THTKL Konsultan. Amandel itu sebenarnya kalau di bahasa kedokteran kita mengenalnya tonsil ya dok ya, tonsil. Nah tonsil itu sendiri itu kan sebenarnya nggak cuma di area di faring aja, jadi ada tonsil faring. Ya itu yang kita kenal dengan amandel dok, itu ada dua ya, di bagian di kiri dan di kanan. Terus ada lagi tonsil lingual. Ya, nah terus ada lagi adenoid. Adenoid itu bagian dari sistem limfoid. Jadi amandel ini sebenarnya atau tonsil ini sebenarnya adalah sistem limfoid yang berada di rongga oral cavity, rongga mulut. Ya, nah, sistem limfoid ini salah satu sistem kekebalan tubuh ya, kekebalan tubuh. Nah, karena tadi saya sebutin ada 3 gitu ya. Kira-kira kan ada yang di atas, ada yang di tengah, di bawah. Makanya disebut ada istilahnya cincin Waldeyer namanya. Cincin Waldeyer. Jaringan limfoid yang di oral cavity, di rongga mulut ini, antara lain adalah tonsil faring ya, atau amandel. Itu tentu berfungsi untuk proteksi, untuk daya tahan tubuh juga, terutama untuk paparan yang terpapar terekspos langsung. Karena mulut kan, oral cavity kan terekspos langsung gitu ya, jadi dia salah satu proteksi. Pada 5 tahun pertama nih seseorang lahir, biasanya itu daya tahan tubuhnya dia dari ibunya itu mulai menghilang. Ketika dia mulai menghilang, nah si tonsil inilah memegang peranan. Sistem cincin Waldeyer inilah mulai dari adenoid, tonsil faring. atau amandel sama tonsil lingual. Nah inilah berperan. Nah tapi dengan berjalannya waktu gitu, tentu badan itu sudah membuat sistem kekebalan sendiri. Ya, sistem kekebalan sendiri di mana sudah terbentuk gitu antibodinya. Jadi ketika dia meradang terus berulang-berulang kan lama-lama dia membesar tuh. Kerugiannya di situ. Ya, pada keadaan meradang dia bisa aja sewaktu-waktu meradang berulang gitu kan. Dia lebih mudah terjadi peradangan berulang, merugikan. Yang kedua, pada kondisi dia tidak meradang pun dia juga merugikan dong. Karena sudah membesar tadi. Karena membesar dan itu kan jalan napas. Tentunya jalan napas kita itu kan napas mulai dari hidung, terus habis itu tenggorokan masuk ke paru-paru ya. Nah kalau misalnya ada sempit tuh di atas tuh gara-gara tonsil itu, ya tentu kan mengganggu lah, jadinya napasnya jadi sulit. Anaknya tidak jadi normal. Benar-benar, ini kondisi ke anak. Sebenarnya yang terjadi juga pada anak sama ya, berarti ya seperti orang dewasa ya, karena ya membesar juga tadi ya. Jadi pada baik anak maupun pada dewasa, si tonsil itu ketika dia akut tentu dia akan membesar. Tapi kepada kondisi dia terus-terus berulang, biasanya kan kalau infeksinya akut dikasih obat, terus dia bisa mengecil lagi kan. Oke, tapi ada kondisi yang dimana si tonsilnya itu sudah membesar secara kronis, jadi walaupun dia tidak infeksi dok, tetap sudah tetap besar. Nah kadang-kadang tuh suka ada, kita bisa lihat tuh tonsilnya either apakah dia tidak hanya besar, kita bisa lihat sehat atau enggak. Jadi ada bolongan-bolongan tuh kadang-kadang, terus ada putih-putih yang keluar juga, itu sudah menandakan bahwa kronik ya. Apa sih penyebab dari amandel ini terlebih pada anak dokter? Amandel, radang amandel ya maksudnya, atau tonsilitis ya, tonsilitis. Jadi penyebab tonsilitis suatu inflamasi, suatu reaksi infeksi ya. Dia terjadi karena adanya infeksi. Nah, infeksi itu bisa mulai dari, bisa aja infeksi virus, bisa mulai infeksi virus atau infeksi bakteri ya. Biasanya terpapar melalui bisa makanan, bisa dari udara gitu ya. Nah, bisa diawali cuman di radang tonsilnya aja, atau juga kadang-kadang disertai dengan ispa, bisa dengan pilek. Jadi kan sering sekali kalau pada seorang anak dia pilek, terus habis gitu adenoidnya juga radang, tonsilnya juga meradang gitu. Jadi karena ada infeksi. Tapi mungkin ada orang tua, karena makanan, karena udara itu mungkin tersensitisasinya itu gitu. Tadi. Jadi memperparah ya. Jadi kalau misalnya dia seseorang udah hipertrofi tonsil dengan tonsilitis kronis yang kita lihat udah kriptusnya sudah melebar, ada detritusnya. Nah, itu biasanya mudah sekali seseorang itu akan terinflamasi. Terinflamasi dengan misalnya makan makanan sesuatu yang mungkin dia juga ada reaksi atau ada efek alerginya. Nah itu biasanya ada pada orang-orang yang punya amandel, sering sekali itu begitu makan nggak lama kemudian terus langsung dia radang tenggorokan gitu. Mungkin ada pemirsa juga yang bertanya-tanya, bagaimana sih dokter cara membedakan radang karena tonsilitis
atau amandel atau radang tenggorokan? Itu sama aja, Sama aja, sama ya. aja ya. Kalau misalnya tenggorokan yang dimaksud di sini itu kan jalan napas ya, yang ada di daerah murah-murah cavity sampai ke daerah leher. Kalau misalnya ada radang amandel. itu kan di oral cavity. Nah, kalau ke radang tenggorokan mungkin jadi areanya lebih luas. Bisa aja nanti tidak hanya amandelnya, bisa faringnya. Terus bisa juga pita suaranya itu masuk ke bagian radang tenggorokan. Gitu. Tapi gejalanya gimana, Dok? Gejalanya tentu kalau misalnya regionnya udah lebih meluas ya, faringnya juga faringitis, tentunya sama ya, gejalanya paling demam juga, sakit menelan. Ya. Tapi kalau udah kita mulai masuk ke daerah pita suara gitu, radangnya infeksi kan bisa aja gitu ya, misalnya dia radangnya meluas itu gejalanya biasanya suaranya serak. Ya. Nah, tentu suaranya hilang, suaranya serak. Iya, iya. Tapi kalau saluran pernafasan lainnya tetap sama ya, karena ada reaksi infeksi tadi ya. Iya, ya pokoknya kan areanya itu meluas ke situ. Jadi ketika disebut radang tenggorok nih ya, mungkin bisa jadi tonsilitis, amandel. Bisa jadi tonsilitis, bisa jadi faringitis. Ya. Iya, dan sebagainya. Atau laringitis ya. Laringitis yang pasti yang harus jaga adalah kekebalan tubuh ya, supaya kekebalan tubuhnya ya. Berhubung dengan kekebalan tubuh, Dok, bagaimana tips supaya kita terhindar dari tonsilitis atau amandel? Setiap orang tuh pasti punya amandel, ya. Setiap orang tuh pasti punya amandel. Jadi yang tidak ada itu ada ketika terjadi radang pada amandel. Tapi setiap orang pasti punya amandel. Ya. Tadi ya, kalau emang dia amandelnya cenderung sudah tonsilitis kronis, sudah sering membesar, sering radang berulang, mungkin hindarin makan makanan yang tadi yang merangsang yang harus dihindari seperti itu. Nah, itu sih yang harus dihindari. Kalau untuk menghindari yang akut, berarti ya daya tahan tubuh. Ya, daya tahan tubuh ya. Terus habis gitu, terutama anak-anak yang ada alerginya tuh juga alerginya lebih gampang tuh tersensitasi juga buat terjadi radang ya misalnya. Umumnya lebih cepat tuh. Anak-anak kan sering misalnya coklat permen gitu ya. Jadi memang para orang tua memang harus waspada juga dan bijak ya. Apalagi anak-anak yang sering waspada yang cenderung akan amandel atau tonsilitis, itu mungkin dihindari makanan-makanan yang menyebabkan alergi ya. Iya, betul. Salah satunya adalah cara seperti itu. Jadi pemirsa, Anda sudah tahu bagaimana seluk-beluk mengenai radang amandel atau tonsilitis, karena bahasa awamnya amandel ya, Dokter ya. Dan ini merupakan salah satu sistem kekebalan tubuh yang wajib kita jaga ya. Apalagi di masa pandemi ini ya, wajib kita jaga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Terima kasih Dokter Mirta. Terima kasih Dokter Ekles. Informasinya sangat jelas, pemirsa, semoga bermanfaat. Saya Dokter Ekles bersama Dokter Mirta, spesialis THT KL untuk Hidup Sehat Plus.